Kematian Juwita, jurnalis newsway.co.id di Banjarbaru, Kalimantan Selatan hingga kini masih diliputi tanda tanya. Juwita dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Jumran, seorang klasik 1 TNI Angkatan Laut. Pihak keluarga Juwita merasa ada yang janggal dari rekonstruksi dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan kepolisian militer. Juwita diduga menjadi korban pemerkosaan sebelum dibunuh, dan jasadnya diletakkan di tepi jalan. Bagaimana alur insiden berdarah ini? Mari kita kasih paham. Perkenalan Juwita dan Jumran berawal pada akhir September 2024. Kala itu, Juwita meliput sebuah acara di Rindam 6 Mula Warman. Jumran mengajak Juwita berkenalan dan meminta username akun TikTok. Dari sini, hubungan Juwita dan Jumran berlanjut. Pada Desember 2024, lewat aplikasi pesan WhatsApp, Jumran menghubungi Juwita. Ia meminta Juwita memesankan sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru. Jumran beralasan ingin beristirahat karena lelah setelah seharian bekerja. Juwita pun mengiyakan, mereka bertemu di hotel tersebut. Namun, pada saat itu Jumran memaksa Juwita untuk tak langsung pulang. Dia memaksa Juwita masuk ke kamar. Aliansi Jurnalis Independen Aji Banjarmasin lewat catatan pentingnya menyebutkan, Jumran memerkosa Juwita di kamar tersebut. Kisah kelam ini didapat Aji Banjarmasin dari pihak keluarga. Usai kejadian ini, kakak korban Susi Anggraini mempertanyakan terkait pemesanan hotel yang dilakukan oleh adiknya. Kepada sang kakak, Juwita mengakui hal tersebut sekaligus bercerita bahwa ia telah dilecehkan oleh kekasihnya. Di sisi lain, Jumran mendadak hilang kabar dengan alasan bekerja. Tetapi, dengan berani Juwita sempat merekam momen Jumran mengenakan pakaian ketika di kamar hotel. Video ini ditunjukkan kepada sang kakak dan kakak iparnya yang bernama Satria. Kakak ipar korban lalu mengirimkan video tersebut ke WhatsApp Jumran. Kemudian Jumran mendatangi kediaman Juwita dan mengaku siap bertanggung jawab. Beberapa hari setelah pertemuan di bulan Januari 2025 itu, dua orang yang mengaku keluarga Jumran menemui keluarga Juwita dan menyepakati pertunangan yang akan dilakukan pada 5 Februari 2025. Jumran sendiri tidak hadir dalam pertemuan itu. Jumran kembali menghilang dan ternyata sudah berpindah tugas ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Di masa-masa ini, Juwita disebut pernah curhat kepada teman dekatnya dan merasa ingin bunuh diri. Kita lompat ke bulan Maret 2025, tepatnya pada tanggal 22 saat bulan Ramadan. Juwita punya rencana untuk ikut buka bersama. Seorang teman jurnalisnya bernama Teni sempat menghubungi Juwita perihal acara buka bersama. Teni mengirim pesan singkat lewat WhatsApp pukul 10:49 WITA. Juwita masih membalas pesan itu. Namun saat Teni mengirim lokasi acara buka bersama pada pukul 12:01, Juwita tidak merespon. Namun pesan yang dikirim Teni bercentang dua. Di hari yang sama, Jumran yang menghilang kembali menghubungi Juwita. Jumran mengajak Juwita untuk bertemu. Jumran meminta Juwita untuk menemui temannya yang menggunakan mobil Toyota Avanza hitam di depan SMK 3 Banjarbaru yang lokasinya dekat kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Juwita sempat ragu untuk menuruti permintaan Jumran. Tetapi Juwita pada akhirnya tetap menuju lokasi yang diberikan oleh Jumran. Setiba di depan SMK 3 Banjarbaru, Juwita menemukan mobil yang ciri-cirinya mirip seperti yang dikatakan oleh Jumran. Pada saat itu Juwita kaget. Ternyata yang menunggunya bukanlah teman Jumran, melainkan Jumran itu sendiri. Juwita dan Jumran bertemu sekitar pukul 11.00 WITA. Jumran mengajak Juwita untuk berbelanja sepatu. Tetapi, karena Juwita datang menggunakan sepeda motor, Jumran menyarankan kekasihnya menaruh sepeda motornya di sebuah minimarket yang berada di Jalan Palang Raya, Banjarbaru. Jaraknya sekitar 10 menit dari titik bertemunya Juwita dan Jumran di depan SMK 3 Banjarbaru. Dari potongan gambar rekaman CCTV yang ada di minimarket, kita dapat melihat Juwita memarkir sepeda motornya sekitar pukul 11:23 WITA. Lalu dari gambar ini terlihat mobil Avanza hitam sewaan yang diduga dikendarai Jumran ikut parkir di minimarket yang sama. Bayangan seseorang yang terlihat dalam potongan gambar rekaman CCTV ini diduga adalah Juwita yang sedang menuju ke mobil Avanza yang dikendarai Jumran. Pengacara pihak keluarga Juwita, Muhammad Fazri, mengatakan Jumran mengajak Juwita berkeliling menggunakan mobil. Dari rekam jejak GPS mobil sewaan yang didapat oleh tim hukum keluarga Juwita, Jumran sempat mampir ke beberapa titik lokasi sebelum menuju kawasan Gunung Kupang, lokasi di mana Jumran meletakkan jasad Juwita di pinggir jalan.
Rekonstruksi versi polisi militer pada Sabtu 5 Maret 2025 menurut Fazri tidak menggambarkan secara detail kemana Juwita setelah dijemput Jumran di minimarket. Penyidik kepolisian dan polisi militer sejatinya sudah mengantongi rekam jejak GPS dari mobil yang dikendarai oleh Jumran. Namun tidak pernah ada dijelaskan secara transparan. Padahal menurut Fazri dari jejak GPS itu dapat diketahui detik-detik kematian Juwita. Di GPS mobil itu nanti yang harus divalidasi juga, salah satunya dilakukan sinditik. Jadi baca per poin titik di mana saja dia parkir seperti itu. Jika dihitung melalui aplikasi Google Maps, jarak dari minimarket di Jalan Palem Raya tempat Jumran menjemput Juwita menuju area Gunung Kupang sekitar 20 menit. Dalam rekaman CCTV ini, kita dapat melihat Jumran mengambil motor milik Juwita di minimarket. Waktu di rekaman CCTV menunjukkan pukul 13.09 WITA. Itu artinya ada waktu kurang lebih 90 menit Juwita tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga menduga Juwita diperkosa sebelum dibunuh dan jasadnya diletakkan di pinggir jalan Trans Gunung Kupang. Memang kami berdasarkan hasil otopsi yang diceritakan kepada keluarga korban kan. Ya. Jadi di situ kan otopsinya itu diterangkan bahwa adanya lebam, adanya lecet, terus juga adanya dugaan sperma atau air mani volume yang banyak kan di kemaluan serviks korban kan. Yeah. Jadi dari lecet lebam di kemaluan itu kan patut diduga terjadinya ruda paksa kan. Yang mengherankan, sepanjang proses rekonstruksi kejadian tidak ada adegan yang memperagakan Jumran memperkosa Juwita. Kecurigaan keluarga tak sampai di sini. Jumran diduga bukanlah pelaku satu-satunya. Sebab dalam 90 menit tersebut, Juwita sempat dibawa mampir ke beberapa titik lokasi, diperkosa, dan dibunuh. Ya, yang kami penasaran ini tetap adalah ini apakah satu orang diduga tersangka ini dia seorang diri atau lebih dari seorang diri seperti itu dengan kondisi waktu yang singkat seperti itu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Madewi Rahadi menyampaikan, pihak TNI sengaja tidak memperagakan adegan pemerkosaan saat rekonstruksi. Namun, dia berjanji dugaan pemerkosaan Juwita akan diungkap di persidangan. Berdasarkan hasil rekonstruksi, Jumran menghabisi nyawa Juwita di dalam mobil di tepi jalan Trans Gunung Kupang. Setelah itu, Jumran kembali ke minimarket, terlihat dari foto ini. Ia disebut menumpang 3 kendaraan yang berbeda untuk sampai ke minimarket. Kemudian Jumran mengambil motor milik korban dan membawanya ke TKP Juwita dibunuh. Jumran coba merekayasa kematian Juwita seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Motor milik korban langsung dibuang ke semak-semak, sedangkan tubuh Juwita ditaruh di pinggir jalan. Setelahnya, Jumran buru-buru mengembalikan mobil sewaan dan kembali ke Balikpapan lewat jalur udara. Fazri, pengacara keluarga Juwita, menyebut Jumran terekam CCTV bandara sekitar pukul 15.11 WITA. Catatan Aji Banjarmasin menuliskan, Jumran masuk bandara menggunakan tanda pengenal milik juniornya di Angkatan Laut. Tujuannya untuk menghapus jejaknya seakan tidak pernah berada di Banjarbaru. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan kasus kematian Juwita, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menghubungi pihak keluarga Juwita guna memberikan perlindungan dan pendampingan. Untuk mendapatkan titik terang, tim hukum keluarga Juwita terus mendesak penyidik memaparkan hasil tes DNA sperma dari tubuh Juwita yang sampai sekarang masih misteri. Karena Juwita bukan cuma korban pembunuhan, dia adalah korban ketidakadilan hukum di negeri ini. Kematiannya menjadi simbol rapuhnya perlindungan terhadap jurnalis dan perempuan.